Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita masuk dalam minggu kedua masa Advent, dan dalam bacaan Injil hari ini kita diundang untuk belajar dari tokoh besar Santo Yohanes Pembaptis. Apa yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis? Beliau adalah contoh seorang pribadi yang sangat rendah hati. Rendah hati adalah keutamaan yang sangat penting, sangat indah, yang adalah sumber dari berbagai keutamaan lainnya. Saya mau mengajak Anda untuk melihat, belajar dari Yohanes Pembaptis, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, melatih kerendahan hati. Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan? Pertama, dia terus hidup dalam doa. Kedua, dia melakukan tugas dari Tuhan. Dan ketiga, dia percaya akan penyelenggaraan Allah dalam hidupnya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati? Bagaimana melatihnya? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang murah hati, kita harus latihan rajin memberi, rajin membantu. Supaya menjadi pribadi yang sabar, kita harus latihan untuk mengontrol diri. Jangan cepat-cepat langsung meluapkan emosi,
saat kita tidak suka dengan satu hal. Tapi bagaimana melatih kerendahan hati? Dengan selalu mengatakan, aku ini loh rendah hati. Aku kalau membantu gak pernah ngomong-ngomong ke orang lain. Bapak Ibu coba lihat Romo Adrian ya. Romo Adrian ini banyak membantu orang. Romo Adrian ini banyak mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Tapi Romo Adrian gak pernah bilang-bilang, siapa yang tahu? Ini yang namanya rendah hati. Jadi contoh Romo Adrian. Kalau udah ngomong begitu ini namanya gak rendah hati ya. Seorang ibu bilang, nak jangan jadi seperti tetangga. Dia itu loh kalau bantu gereja 1 RT tahu. Tapi kalau mama bantu gereja, siapa yang tahu? Mama gak pernah kan bilang-bilang ke kamu, gak pernah kan? Ini namanya rendah hati. Jadi kamu juga harus mencontoh teladan mama. Jadilah pribadi yang rendah hati. Apakah itu kerendahan hati? Ini namanya sombong dengan kerendahan hatinya. Romo Adrian sombong dengan kerendahan hatinya. Ibu tadi sombong dengan kerendahan hatinya. Jadi kerendahan hati adalah keutamaan yang sangat sulit dilatih. Semakin kita fokus kepada diri kita, semakin kita fokus pada apa yang kita lakukan, semakin kita berusaha untuk menjadi rendah hati dan sadar akan kerendahan hati kita, semakin kita dijauhkan dari kerendahan hati. Jadi bagaimana supaya bisa jadi pribadi yang rendah hati? Jangan fokus kepada diri sendiri, jangan fokus kepada apa yang aku lakukan, tapi fokus kepada apa yang Tuhan lakukan. Berdoa. Dengan berdoa, fokus kita itu bukan lagi pada diri kita sendiri. Bukan lagi pada apa yang kita lakukan. Tapi pada apa yang Tuhan lakukan. Dan dengan berdoa, dengan terang Tuhan, kita juga bisa semakin menyadari siapa diri kita. Makanya Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau ini punya banyak sekali pengikut. Ratusan tahun orang-orang Israel menunggu kedatangan seorang nabi. Menunggu kedatangan seorang Mesias. Dan Yohanes Pembaptis di mata banyak orang Israel adalah pribadi yang luar biasa. Bahkan banyak yang mengira bahwa dia adalah sang Mesias. Makanya kalau kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, ada begitu banyak orang yang datang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari sekitar daerah Sungai Yordan. Begitu banyak pengikutnya yang mengaku dosa dan minta dibaptis. Tapi apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Akan datang yang lebih besar daripada aku. Kalau aku membaptis dengan air, yang akan datang kemudian akan membaptis dengan Roh Kudus, membaptis dengan api, bahkan membawa kasutnya pun aku tidak pantas. Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya Yohanes Pembaptis, seorang pribadi yang punya banyak pengikut, seorang pribadi yang melakukan banyak hal besar, tetapi dia tahu siapa dirinya. Dia ingat bahwa yang dia lakukan itu bukan hanya misinya pribadi. Yang dia lakukan adalah misi dari Tuhan. Dia sekedar menjalankan tugas dari Tuhan. Dia sekedar patuh pada perintah Tuhan. Jadi dengan demikian, kalau kita mau melatih kerendahan hati kita, pertama tadi dengan doa, dan kedua dalam doa kita disadarkan siapa kita. Kita ini kan manusia yang bisa apa
kalau tanpa bantuan Tuhan. Dan kita disadarkan akan berbagai tugas yang kita harus jalankan dalam hidup kita. Jadi kalau dalam hidup kita mencapai banyak kesuksesan, punya banyak pengikut, bisa mencapai posisi yang tinggi, bisa mengerjakan ini itu, gak usah sombong. Karena ini semua adalah tugas dari Tuhan, misi Tuhan, karya Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan yang dimampukan oleh Tuhan. Jadi dengan bersandar pada Tuhan dan ingat bahwa ini adalah misi Tuhan, kalau ada banyak hal besar gak perlu sombong. Kalau yang kita lakukan adalah hal-hal kecil, berhasil dalam hal-hal kecil, siapin makanan buat suami, kerja buat keluarga, penghasilan kecil, gak perlu minder karena kita melakukan tugas dari Tuhan. Dan kita akan selalu berusaha setia, berani seperti Yohanes Pembaptis, gak takut karena ini karya Tuhan dan Tuhan yang akan memampukan aku untuk bisa menjalankan tugas ini. Anda lihat betapa beraninya Yohanes Pembaptis. Kita ingat waktu ulang tahunnya Herodes. Anda tahu ulang tahunnya Herodes tanggal berapa? Tahu? Ini kurang baca kitab suci. Ulang tahunnya Herodes itu tanggal 29 Agustus. Sama dengan ulang tahun Romo Adrian. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis itu wafatnya kita rayakan pada tanggal 29 Agustus. Dan saat itu Yohanes Pembaptis itu dibunuh karena baru ulang tahunnya Herodes. Dan Herodes kan kemudian bilang, ya udah Yohanes Pembaptis ini dipotong kepalanya karena itu permintaan dari anaknya Herodias. Makanya kita tahu itu ulang tahunnya Herodes ya. Semoga saya ini jangan seperti Herodes begitu ya. Tapi Anda lihat bagaimana Yohanes Pembaptis itu begitu berani. Herodes seorang raja. Yohanes Pembaptis berani bilang, kamu gak bener. Karena ambil istri dari saudaranya. Bertobatlah. Makanya Herodes kan juga marah. Makanya Yohanes Pembaptis dipenjara. Jadi walaupun dia ini bukan seorang raja, gak punya kuasa apa-apa, dia berani mengatakan kepada raja, kamu harus bertobat. Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis juga begitu berani bilang kepada orang-orang Farisi, kamu keturunan ular berbisa. Bayangin, coba kalau suami kita salah, istri kita salah, atau suster salah, atau Romo salah. Gimana? Bisa gak Anda bilang, Romo keturunan ular berbisa? Jangan sampai ada yang bilang begitu ke Romo ya. Begitu kalau bilangin boleh, tapi gak usah marah-marah. Tapi ini karena Yohanes Pembaptis itu melihat bahwa orang-orang Farisi ini hidup dalam dosa luar biasa, perlu dengan kata-kata yang keras. Dia gak takut. Dan ini dikatakan bukan karena kebencian, tapi karena kasih. Karena apa? Karena dalam Injil hari ini juga dikatakan bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan. Jadi kalau orang-orang Farisi ini yang adalah keturunan ular berbisa, artinya mereka tidak bertobat, mereka terus hidup dalam dosa mereka terus ini berpura-pura dalam kebohongan, mereka akan kehilangan hidup mereka. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, walaupun dengan kata-kata yang keras, dia mengatakan karena dia mengasihi mereka. Dia percaya
bahwa mereka itu bisa bertobat dan punya hidup baru. Yohanes Pembaptis nggak pikirin dirinya sendiri aja. Dia nggak pikirin hanya popularitasnya saja. Dia nggak pikirin hanya keamanannya saja. Dia setia pada misi Tuhan. Supaya bisa melatih kerendahan hati, tanya, Tuhan, apa sih misi yang kau berikan kepada aku? Dan mampukan aku buat supaya aku jangan hanya bergantung kepada kekuatanku saja, tetapi bergantung kepada penyelenggaraan Allah. Poin saya yang ketiga. Bagaimana Yohanes Pembaptis bergantung kepada penyelenggaraan Allah? Dia percaya bahwa berbagai tugas yang dipercayakan kepadanya dia bisa jalankan bukan karena kekuatannya, tetapi karena rahmat Tuhan. Dan ketika rahmat Tuhan itu terjadi, kita menjalankan tugas dengan kerendahan hati. Kita menjalankan tugas dengan kepercayaan bahwa Allah menyertai kita. Hasilnya itu indah. Terjadi harmoni, kedamaian dalam hati kita. Walaupun tugas ini begitu berat, kita nggak tanya, Tuhan siapa aku? Kalau udah tanya, siapa aku? Lalu tolak tugasnya karena merasa kecil. Ingat, minder adalah bentuk lain dari kesombongan. Kalau dipercaya sama Tuhan, dikasih tugas besar sama Tuhan, jalankan dengan baik, bukan dengan minder, selalu bertanya, siapa aku? Jangan lihat ke diri sendiri terus. Lihat Tuhan yang memampukan kita. Lihat Tuhan yang kasih tugas kepada kita. Lihat Tuhan yang punya rencana buat kita. Dikatakan dalam Injil ini, apa yang dikatakan sebagai nubuat dari Yesaya? Dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan buat dia. Bapak Ibu, Tuhan udah punya rencana buat Anda sekalian. Anda percaya gak bahwa Tuhan itu punya rencana indah buat Anda? Anda percaya gak bahwa Tuhan itu akan memampukan Anda saat dia memberikan tugas kepada Anda? Kalau Anda tidak percaya, itu artinya Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu mencintai Anda. Tapi kalau kita percaya dan bergantung kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Seperti dikatakan dalam bacaan pertama, Yesaya, ini sangat indah ya, saya ulang. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Di masa Advent ini gereja mengundang kita semua untuk menanti Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Jangan lihat diri Anda terus-menerus dengan berbagai kekurangannya. Lihat bagaimana Tuhan melihat Anda. Jangan lihat diri sendiri dengan mata yang penuh penghakiman. Lihat diri sendiri dengan mata Allah yang penuh kasih, yang penuh kepercayaan, yang percaya pada kita lebih daripada kita percaya pada diri kita sendiri, yang memampukan kita dan menyertai kita. Semoga dengan demikian rencana Tuhan yang selalu terjadi dalam diri kita dan kita bisa menjalankan hidup dengan penuh arti dan penuh keberhasilan karena Tuhan menyertai kita. Amin.